ada sedikit pantun nih. Kota Solo tempat asal batik Sidomukti. Warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi Ibu Khalifatul Hasanah yang saya hormati. Izinkan saya memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Lukmawati dengan NIM 2231411182. Saya adalah mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya diberikan tugas oleh Ibu Khalifatul Hasanah MPDI selaku dosen mata kuliah Bimbingan dan Konseling Islam sebagai syarat ujian tengah semester. Pada video kali ini kita akan membahas 3 materi. Materi yang pertama yaitu sejarah dan bimbingan konseling, materi yang kedua yaitu prinsip dan landasan bimbingan konseling, materi yang ketiga yaitu bimbingan konseling kelompok. Kali ini kita akan membahas materi yang pertama yaitu sejarah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berasal dari negara Amerika Serikat pada tahun 1908 yang dipelopori oleh seorang tokoh bernama Frank Person. Yang kedua ada sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Telah ada sejak tahun 1922, yakni pada saat diterapkannya sistem pendidikan perjuangan yang menjadi asas dalam perguruan nasional taman siswa yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara dengan konsep dasar pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karso, tuturi handayani. Yang ketiga ada periode perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang pertama ada era kolonial atau pada abad 19 sampai 20. Bimbingan dan konseling ini masih terbatas pada pelayanan kesehatan mental dan juga penanganannya. Yang kedua ada era perjuangan kemerdekaan, yaitu pada awal abad 20 sampai 1945. Diperkenalkan dalam pendidikan formal yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalahnya. Yang ketiga ada era konseling profesional pada tahun 1945 sampai 1970. Setelah kemerdekaan Indonesia, BK secara resmi dikembangkan sebagai profesi tersendiri. Pada tahun 1956, didirikanlah Lembaga Bimbingan dan Konseling Universitas Indonesia atau LBK UI yang menjadi lembaga BK pertama di Indonesia. Lembaga yang keempat ada era perkembangan 1970 sampai 1990-an, yakni dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993 tentang pendidikan, konseling, dan pengembangan karir. Yang kelima ada era globalisasi yaitu era perkembangan 1990-an sampai sekarang. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua yaitu prinsip dan landasan bimbingan dan konseling. Dibagi menjadi 4 yaitu yang pertama ada definisi prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang kedua ada macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada landasan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir ada macam-macam landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada definisi prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip berasal dari kata prinsip pra yang artinya permulaan. Jadi, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah gabungan dari hasil teori dan praktek dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan. Yang kedua, ada macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama ada sasaran layanan. Melayani semua individu tanpa memandang apapun. Menyangkut pribadi dan tingkah laku, serta mengayomi kepada perbedaan individual yang menjadi pokok pelayanan. Yang selanjutnya yaitu ada program layanan. Disusun secara berkelanjutan menjadi bagian dari integral untuk menjadikan pendidikan dan juga perkembangan individu. Disesuaikan kebutuhan individu, masyarakat, dan juga lembaga. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan layanan. Untuk mengembangkan individu dalam menghadapi masalah. Kerjasama antara pembimbing, guru, dan juga orang tua. Adanya tenaga ahli untuk menangani masalah yang dihadapi oleh individu. Yang ketiga adalah landasan bimbingan dan konseling, yaitu faktor yang harus diperhatikan oleh konselor dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat ada macam-macam landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu arahan dari konselor kepada konseling. Yang kedua adalah landasan yuridis, yaitu berupa peraturan dan juga perundang-undangan di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah landasan religius, yaitu berkenaan dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Yang keempat yaitu adalah landasan psikologis, yaitu memberikan pembahasan dan juga motivasi kepada konseling. Yang kelima adalah landasan pedagogis atau identik dengan pendidikan. Yang keenam adalah landasan sosial budaya, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Untuk materi yang ketiga yaitu ada bimbingan dan konseling kelompok yang dibagi menjadi tiga, yaitu ada pengertian, jenis, dan juga tujuan. Pengertian bimbingan konseling kelompok adalah suatu kelompok konselor yang membantu menangani masalah konseling dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada jenis bimbingan dan konseling kelompok dilihat dari kronologisnya, yaitu yang pertama ada psikodrama. Psikodrama adalah anggota yang mempraktikkan peran tanpa dilakukan latihan dengan pemimpin kelompok yang berperan sebagai sutradara. Yang kedua ada T-group, yaitu sistem operasi dan juga fungsi. Yang ketiga ada kelompok encounter, yaitu menekankan pada ekspresi individual dan juga pengakuan akan emosi. Yang keempat ada kelompok maraton. Yang kelima ada kelompok pendukung. Yang selanjutnya ada jenis kelompok yang mempunyai standar pelatihan yang dikembangkan oleh ASGN pada tahun 2000. Yaitu yang pertama ada kelompok psikoedukasi, yaitu mengajarkan kepada peserta bagaimana menghadapi ancaman potensial, episode perkembangan hidup dan juga krisis hidup yang secara terus-menerus. Yang kedua ada konseling kelompok, lebih langsung dibanding pada kelompok psikoedukasi yang sebelumnya, yaitu dalam mengubah sikap dan juga tingkah laku. Yang ketiga yaitu ada kelompok psikoterapi, yaitu membantu kelompok menjalani terapi bagi masalah psikologi yang mendalam. Yang keempat yaitu ada kelompok tugas atau kerja, yaitu membantu menerapkan proses atau prinsip dinamika kelompok untuk meningkatkan praktik dan juga mendapatkan tujuan kerja yang sudah diidentifikasi. Yang terakhir yaitu ada tujuan konseling kelompok, yaitu yang pertama dapat memahami dirinya dengan baik, yang kedua dapat menentukan dirinya sendiri, yang ketiga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, yang keempat dapat menyelesaikan tugas, dan yang kelima dapat lebih peka terhadap kebutuhan orang lain.